Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandindra Oktadinata dari kelas O. MPM saya 2010101545. Makalah antropologi budaya yang berjudul Aneka Keragaman Budaya dan Masyarakat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Raja Febrina Andarina Zarnika SHMH selaku dosen antropologi budaya yang telah memberikan tugas ini, sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai bidang yang saya tekuni ini. Bab pertama, pendahuluan. Yang A, latar belakang. Indonesia merupakan negara memiliki banyak keragaman dari budaya, suku bangsa, agama, hingga aliran-aliran kepercayaan yang lainnya. Semua keragaman tersebut tumbuh di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang akhirnya membentuk masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang plural. Masyarakat Indonesia yang menyebut terdiri dari berbagai budaya karena adanya kegiatan dan peranata khusus. Perbedaan ini justru berfungsi mempertahankan dasar identitas diri dan integrasi sosial masyarakat tersebut. Pluralisme masyarakat dalam tatanan sosial, agama, dan suku bangsa telah ada sejak nenek moyang. Kebinekaan budaya yang dapat hidup berdampingan ini merupakan kekayaan dalam khasanah budaya nasional. Keanekaragaman kebudayaan Indonesia dapat dikatakan mempunyai keunggulan dibandingkan negara lainnya. Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi. Tidak kalah pentingnya secara sosial budaya dan politik, masyarakat Indonesia mempunyai jalinan sejarah dinamika, interaksi antar kebudayaan yang dirangkai sejak dulu, merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa dan ada di daerah tersebut. Rumusan masalah. Yang pertama, konsep suku bangsa. Yang kedua, konsep daerah kebudayaan. Etnografi. Yang pertama, definisi etnografi. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan suku bangsa sebagai pokok etnografi. Yang ketiga, sifat menjemuk bangsa Indonesia. Tujuan masalah. Yang pertama, mengetahui konsep suku bangsa. Yang kedua, mengetahui konsep daerah kebudayaan. Bab 2. Isi. Yang A, konsep suku bangsa. Setiap kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat, baik berwujud sebagai komunitas desa, kota, sebagai kelompok kekerabatan atau kelompok adat yang lain, bisa menampilkan suatu corak khas yang terutama terlihat oleh orang di luar masyarakat yang bersangkutan tersebut. Berdasarkan atas corak khususnya tadi, suatu kebudayaan dapat dibedakan dari kebudayaan lainnya. Pokok perhatian dari suatu deskripsi etnografi adalah kebudayaan dengan corak khas seperti itu. Istilah etnografi untuk suatu kebudayaan dengan corak khas adalah suku bangsa. Dalam bahasa Inggris disebut ethnic group, yang artinya dalam secara harfiah itu kelompok etnik. Namun di sini kita digunakan istilah suku bangsa karena sifat kesatuan dari suatu suku bangsa bukan kelompok melainkan golongan. Konsep yang tercakup dalam istilah suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Sedangkan kesadaran dan identitas tadi seringkali dilakukan oleh kesatuan bahasa juga. Jadi kesatuan kebudayaan ditentukan oleh warga kebudayaan yang bersangkutan itu sendiri. Yang B, konsep daerah kebudayaan. Kebudayaan daerah diartikan sebagai kebudayaan khas yang terdapat pada wilayah tersebut. Kebudayaan daerah di Indonesia sangatlah beragam. Menurut Konjaningrat, kebudayaan daerah sama dengan konsep suku bangsa. Suatu kebudayaan tidak terlepas dari pola kegiatan masyarakat itu tersebut. Keragaman budaya daerah bergantung pada faktor geografis. Jika tergantung pada faktor geografis yang semakin besar wilayahnya, maka makin kompleks perbedaan kebudayaan suatu dengan yang lainnya. Jika kita melihat dari ujung pulau Sumatera sampai pulau Irian, ada sekitar 300 suku bangsa dengan bahasa, adat istiadat, dan agama yang berbeda. Indonesia memiliki banyak suku bangsa dengan perbedaan-perbedaan kebudayaan yang tercermin pada pola
gaya hidup masing-masing. Kesatuan penduduk yang interaksi di antara mereka sangat dalam. Kesatuan masyarakat dengan sistem sosial yang seragam. Perbedaan-perbedaan ini menimbulkan berbagai kebudayaan daerah yang berlainan, terutama yang berkaitan dengan pola kegiatan ekonomi dan perwujudan kebudayaan yang dihasilkan untuk mendukung kegiatan ekonomi tersebut. Misalnya nelayan, pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Yang etnografi 1. Definisi etnografi. Etnografi adalah jenis metode penelitian yang diterapkan untuk mengungkap makna sosiokultural dengan cara mempelajari keseharian, pola hidup, dan interaksi kelompok sosiokultural dalam ruang atau konteks yang spesifik. Seorang etnografer tak hanya mengamati namun juga berupaya untuk menyatu dalam kehidupan kultural suatu kelompok masyarakat yang diteliti. Sampai di sini kita sudah mengidentifikasikannya. Sedikitnya dua dimensi penting, yaitu adanya kelompok sosiokultural yang spesifik dan penyatuan kultural antara peneliti dengan kelompok yang diteliti. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan suku bangsa sebagai pokok etnografi. Jenis karangan yang terpenting yang mengandung bahan pokok dari pengolahan dan analisis antropologi adalah karangan etnografi. Isi dari sebuah karangan etnografi adalah suatu deskripsi mengenai kebudayaan etnik dari suatu suku bangsa secara holistik. Di dunia ini ada suku bangsa yang hanya terdiri dari beberapa ratus jiwa saja, tetapi ada pula yang terdiri dari puluhan juta jiwa. Karena itu, ahli antropologi yang menulis etnografi mengenai suku bangsa yang besar tentu tidak mungkin mencakup seluruh suku bangsa itu dalam deskripsinya. Etnografi mengenai kebudayaan Sunda misalnya, tentu hanya dapat memfokus sebagian dari kebudayaan tersebut itu. Lain halnya dengan suku-suku bangsa kecil seperti misalnya suku bangsa Bagu yang menghuni pantai Irian Jaya yang dalam tahun 1963 hanya terdiri dari 481 jiwa saja, sehingga suku bangsa tersebut dapat dideskripsikan secara holistik. Seorang pakar antropologi Amerika, Narol, pernah menyusun suatu daftar kesatuan yang umumnya digunakan para ahli antropologi untuk menentukan suatu pokok etnografi secara lokasi yang akan dideskripsikan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh satu desa atau lebih dari satu desa lain. Yang kedua, kesatuan masyarakat yang terdiri dari penduduk yang mengajar satu bahasa atau satu logat bahasa. Yang ketiga, kesatuan masyarakat yang dibatasi garis batas daerah politik administratif. Yang keempat, kesatuan masyarakat yang batasnya ditentukan oleh rasa identitas penduduknya sendiri. Yang kelima, kesatuan masyarakat yang ditentukan oleh suatu wilayah geografi yang merupakan kesatuan daerah fisik. Yang keenam, kesatuan masyarakat yang ditentukan oleh kesatuan ekologi. Yang ketujuh, kesatuan masyarakat dengan penduduk yang memiliki pengalaman sejarah yang sama. Yang kedelapan, kesatuan masyarakat dengan frekuensi interaksi yang tinggi. Yang kesembilan, kesatuan masyarakat dengan susunan sosial yang seragam. Yang kesepuluh, kesatuan berdasarkan kebudayaan suku bangsa. Sifat menyebut bangsa Indonesia menurut indeks dari kedua jilid ensiklopedia suku-suku bangsa di Indonesia yang ditulis oleh ahli antropologi Melalautoa 1995. Setelah dihitung, jumlah suku bangsa di Indonesia adalah hampir 500 suku bangsa. Sedangkan dalam ensiklopedia suku bangsa di Indonesia, karya ahli antropologi Zuliani Hidayah, sudah tercantum sebanyak 656 suku bangsa. Perbedaan jumlah suku bangsa dalam kedua ensiklopedia ini tentu disebabkan karena kriteria yang digunakan berbeda. Bab 3 penutup. Kesimpulan bahwa dalam aneka ragam kebudayaan dan masyarakat terdapat konsep suku bangsa yang terdiri dari suku bangsa dan beragam kebudayaan. Konsep daerah kebudayaan yang mengklasifikasikan beragam suku bangsa berdasarkan persamaan unsur kebudayaannya.
Daerah kebudayaan di Amerika Utara yang diklasifikasikan menjadi 9 daerah kebudayaan menurut Carl Wissler. Daerah kebudayaan Amerika Latin tentang sistem penggolongan daerah kebudayaan dan daerah kebudayaannya. 4 subkawasan geografi dari Oceania, 18 daerah kebudayaan di Afrika, 7 daerah kebudayaan di Asia, 19 suku bangsa di Indonesia, ras, bahasa, dan kebudayaan. Dengan adanya keanekaragaman warna masyarakat dan kebudayaan, hendaknya kita menyikapinya dengan bijak, toleransi, dan saling menghormati antar sesama. Walaupun banyak perbedaan dalam kehidupan masyarakat, hal yang terpenting adalah menghindari sifat egoisme dan etnosentrisme dalam kehidupan masyarakat yang multikultural demi tercapainya kelangsungan hidup masyarakat yang damai dan aman. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.